Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu dengan NIM 2504254. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertema kecanduan media sosial. Gimana yang dimaksud kecanduan media sosial? Yang pertama, realitas digital. Yang dimaksud dengan realitas digital, media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, Facebook kini menjadi ruang hidup utama bagi sekadar alat komunikasi. Yang kedua, fenomena adiksi. Yang dimaksud fenomena adiksi, munculnya perilaku scrolling tanpa arah yang dipicu oleh kecanduan, oleh kebutuhan validasi atau likes atau komen, dan sindrom FOMO. Yang ketiga, sudut pandang Islam. Yang dimaksud dengan sudut pandang Islam, Al-Quran mengingatkan bahwa manusia berada dalam kerugian jika abai terhadap waktu. Al-Quran surah Al-Ars. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, apa faktor penyebab kecanduan media sosial? Yang kedua, gimana pandangan Islam mengenai fenomena ini? Yang ketiga, apa dampaknya terhadap ibadah dan kesehatan mental? Yang keempat, bagaimana kondisi Islam dalam mengatasi kecanduan tersebut? Faktor pemicu kecanduan. Yang pertama, neurobiologis atau pelepasan hormon dopamin secara instan setiap mendapat notifikasi atau apresiasi digital. Yang kedua, psikologis. Apa yang dimaksud dengan psikologis? Mencari pengakuan atau pelarian dari realitas dunia nyata. Yang ketiga, sosial atau FOMO, yang dinamakan seperti rasa cemas dan takut tertinggal tren atau informasi terkini. Nah, yang berikutnya, perspektif Islam tentang media sosial dan waktu. Di situ hukum asal mubah atau boleh, tergantung pemanfaatannya. Bisa jadi ladang pahala atau dosa. Yang kedua, larangan perbuatan sia-sia atau lahud, yang dimanakan seperti di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Yang keempat, tafsir al-waqt atau pemborosan waktu produktif yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maksud dampak negatif ketergantungan digital, yang pertama ada al-ghaflah atau kelalaian, menunda-nunda waktu sholat, dan merusak kekusyukan waktu sholat, ibadah. Nah, yang kedua, penyakit hati, ria dan ujub. Yang maksud ria dan ujub, pamer ibadah atau pencapaian demi pujian netizen. Yang ketiga, hasad. Yang dimaksud dengan hasad itu iri dengki melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Yang keempat, dosa lisan digital. Yang dimaksud dengan dosa lisan digital, maraknya gibah, fitnah, dan penyebaran hoaks di kolom komentar. Berikutnya, solusi Islam atau digital detox. Yang pertama di situ, muhajadah an-naf. Gimana yang dimaksud dengan muhajadah an-naf? Kontrol diri secara sadar untuk membatasi screen time. Kalau muhasabah, introspeksi harian antara durasi bermain HP dengan durasi membaca Al-Quran. Kalau yang ketiga, mengingat akuntabilitas amal, seperti kesadaran bahwa ketika jempol dan pandangan mata diawasi dan diadili. Quran surah Al-Ahzab 36. Kalau yang terakhir, substitusi positif.
Gimana yang dimaksud dengan substitusi positif? Mengalihkan waktu ke majelis taklim dan mengalihkan waktu ke majelis taklim, olahraga atau silaturahmi fisik. Kesimpulan yang dapat saya berikan, yang pertama, media sosial adalah alat yang netral. Kedewasaan spiritual pengguna yang menentukan dampaknya. Yang kedua, kecanduan merusak dimensi mental sekaligus spiritual seorang muslim. Yang ketiga, kunci pemulihan adalah kombinasi antara kontrol diri atau mujahadah dan kesadaran akhirat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Gunakan media sosial untuk membangun peradaban dan mendulang pahala, bukan untuk membuang usia sia-sia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.